Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2 perdagangan. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya sebagai moderator Utama Ramadhani Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 167. Saya Zahra Amalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 177. Saya Nova Basul, 3 digit terakhir 155. Saya Deddy Ismadulang dengan 3 digit NIM terakhir 156. Saya Sadar Gunawan dengan NIM terakhir 173. Baik, topik hari ini yang akan kita sampaikan pertama dan kita kepentingan dari ChatGPT dalam sektor perdagangan. Yang kedua ada faktor dari ChatGPT dalam sektor perdagangan. Yang ketiga ada dampak dari ChatGPT dalam sektor perdagangan dan yang terakhir ada penerapan ChatGPT dalam sektor perdagangan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Direktur. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya ChatGPT dalam sektor perdagangan. Jadi ChatGPT dikatakan penting dalam dunia perdagangan karena mampu meningkatkan penjualan atau produktivitas layanan dengan bantuan chatbot untuk menghemat waktu dan efisiensi. Jadi maksud dari produktivitas layanan ini, misal konsumen itu ada pertanyaan untuk si penjualnya, daripada penjual menjawab satu-satu pertanyaan konsumen, jadi chatbot ini akan menjawab secara otomatis satu-satu pertanyaan konsumen yang bertanya. ChatGPT juga memberikan pengaruh yang cukup besar atas solusi dan berbagai permasalahan dalam melakukan analisis terhadap hal-hal yang ingin diketahui. Berikut ini beberapa faktor penting dari penggunaan ChatGPT. Yang pertama ada penentuan strategi perdagangan. ChatGPT dapat membantu dalam memilih strategi perdagangan dengan memberikan informasi dan wawasan tentang berbagai metode serta teknik perdagangan. Mungkin di sini ChatGPT membantu, kan tadi ChatGPT ini dia mengumpulkan atau menyimpulkan dari beberapa sumber gitu. Jadi dengan ChatGPT ini kita bisa mengetahui strategi perdagangan yang cocok untuk pasar sekarang ini. Yang kedua ada kualitas layanan konsumen. ChatGPT dapat digunakan untuk meningkatkan layanan pelanggan dengan memberikan jawaban lengkap dan informatif kepada pelanggan yang memiliki pertanyaan atau masalah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi daripada penjualnya menjawab satu-satu pertanyaan dari konsumen, ChatGPT memberikan jawaban otomatis yang cepat pada konsumen terkait dengan pertanyaan yang mereka berikan. Selanjutnya saya akan lanjutkan beberapa faktor penting dari penggunaan ChatGPT. Jadi yang ketiga ada otomatisasi tugas rutin. ChatGPT digunakan dalam pemrosesan pesanan, pelacakan inventaris dan atau penjawaban. Ini dapat menghemat waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan ke tugas-tugas lain yang lebih strategis. Lalu kemudian ada yang keempat, analisis data dan prediksi. ChatGPT digunakan untuk menganalisis data perdagangan seperti tren penjualan, preferensi pelanggan dan perilaku pasar. Ini dapat membantu bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas dan mengidentifikasikan peluang bisnis. Bisa di next. Lalu yang kelima ada solusi pemasaran dan promosi. ChatGPT dapat digunakan untuk menghasilkan konten pemasaran, menjawab pertanyaan calon pelanggan, dan memberikan rekomendasi produk atau layanan. Hal ini dapat meningkatkan upaya pemasaran dan promosi dalam perdagangan. Lalu yang keenam ada melakukan evaluasi, yaitu mengevaluasi penggunaan ChatGPT dan mengukur kinerjanya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk berkembang dan memastikan bahwa ChatGPT terus memberikan manfaat yang diharapkan. Baik, untuk selanjutnya ke dampak positif dan dampak negatif ChatGPT dalam sektor perdagangan. Untuk dampak positifnya, dampak yang dirasakan sebagian besar konsumen tentu saja adanya kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan kepada konsumen. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, konsumen dapat mendapatkan kemudahan seperti mencari informasi produk ataupun melakukan transaksi pada
perdagangan. Alat pemasaran digital seperti platform media sosial memudahkan bisnis menjangkau audiens, target, dan mempromosikan produk atau layanan secara efektif. Melalui strategi pemasaran digital, bisnis ini dapat menargetkan pelanggan di luar pasar lokal dan membuka peluang baru untuk ekspansi, yaitu memungkinkan usaha kecil bersaing dengan perusahaan besar dalam skala global. Berikutnya dampak negatif ChatGPT dalam sektor perdagangan. Yang pertama, membuat bisnis yang dioperasikan terdengar remeh. Selanjutnya, dapat memberikan informasi yang salah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dapat menanggapi permintaan yang tidak pantas yang membahayakan, informasi sensitif, bersifat ofensif, seksis, rasis, atau lainnya. Terdapat kemungkinan plagiarisme dan penggunaan sumber yang tidak terpercaya. Baik, yang terakhir yaitu penerapan ChatGPT dalam sektor perdagangan. Yang pertama, ChatGPT dapat memberikan ide copywriting kepada para produsen, yaitu memberi perintah kepada ChatGPT untuk memberi beberapa ide cepat dengan fleksibel dan solusi segera teratasi. Contohnya yaitu misal kita ingin membuat iklan untuk produk kita ya, kita dapat menulis di ChatGPT dengan tulis 10 judul dengan konversi tinggi tentang produk yang akan kita launching dalam 100 karakter atau kurang. Nah, itu ChatGPT akan memberikan hasilnya secara otomatis. Lalu yang kedua yaitu penulisan deskripsi produk. Sama seperti sebelumnya, jika pedagang merasa tidak memiliki ide buntu, maka dapat memberi permintaan kepada ChatGPT dan aplikasi tersebut akan menjelaskan produk yang dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa tingkat keakuratan dalam deskripsi produk itu sangat penting. Jadi karena ini ChatGPT ini masih AI ya, yang teknologi pasti bisa aja ada kesalahan. Jadi kita sebagai pedagang tidak boleh mengharapkan ChatGPT secara sepenuhnya untuk membuat deskripsi pada produk kita. Manusia masih perlu menyempurnakan hasil yang ChatGPT tersebut berikan. Nah, lalu selanjutnya itu membuat inspirasi caption media sosial. Sama juga ChatGPT dapat menciptakan ide konten media sosial dengan memberikan perintah untuk membuat keterangan media sosial untuk platform tertentu dan aplikasi tersebut akan menyusun ide yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah menggunakan chatbot mulai dari kita pemesanan hingga pembayaran. Chatbot dapat memberikan Chatbot dapat memberikan layanan pelanggan sepanjang waktu sehingga pelanggan dapat mendapatkan jawaban dan informasi kapan saja 24 jam bahkan di luar jam kerja biasa. Chatbot dapat membantu pelanggan dalam proses pemesanan produk atau layanan serta memfasilitasi pembayaran secara online. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi konsumen selama berbelanja. Lalu yang kelima adalah memetakan perjalanan pelanggan. Maksudnya yaitu dengan menggunakan teknologi GPT, chatbot dapat mengidentifikasi preferensi pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai, meningkatkan pengalaman berbelanja. Lalu yang terakhir yaitu ada analisis data. Analisis data yaitu berarti chatbot dapat memberikan informasi mengenai status pengiriman pesanan konsumen sehingga pelanggan dapat melacak pengiriman dengan mudah. Chatbot juga dapat memberikan informasi tentang promosi, diskon, dan penawaran khusus kepada pelanggan dari produsennya sehingga meningkatkan penjualan produsen tersebut. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang bertanya, silakan mengatakan. Baik, silakan. Perkenalkan nama saya Raisa Awiyanti dari Jumlah 71. Itu kan sudah dicantumkan dampak negatif dari ChatGPT dalam sektor perdagangan. Menurut Anda, solusi apa sih yang dapat diterapkan? Tidak semua masyarakat. Iya, saya mampu. Selanjutnya ada yang bertanya.
Oke. Silakan. Oke, saya Roma Sabrina dengan 3 digit NIM 176. Saya bertanya, dilihat dari dampak positif dan dampak negatifnya gitu. Saya menangkap di dampak positifnya. Ini tadi bisa mudah mengambil caption ya, untuk keterangan tadi caption bisa bikin detail produk, analisis data. Di sini juga ada kemudahan, ada pemasaran digital ya kan. Tapi saya rasa dampak negatifnya juga cukup banyak juga kan. Sebenarnya pertanyaan ini saya sederhana dan sangat terbuka sekali. Kayak misalnya posisikan Anda sebagai seorang pedagang, ya, itu apakah ChatGPT ini sangat-sangat baik ya? Apa sangat cocok untuk Anda gunakan di proses perdagangan yang sedang Anda lakukan? Dan juga mungkin apa ya bisa ditangkap ya pertanyaan saya. Ya, jawab dulu lah, nanti saya sampai. Sudah ya, dari dulu. Yang baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Esa. Solusi dari dampak negatifnya yang ada di sini, seperti yang sudah saya katakan, ChatGPT ini berfungsi untuk memberikan ide kepada penjual. Maksudnya gimana? Ide, tetapi manusia sebagai pengendalinya itu yang harus mengembalikan kembali informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Kita itu tidak boleh 100% menyerahkan semua tugas dalam perdagangan itu kepada ChatGPT. Jadi seperti yang sini bersifat ofensif, seksis, rasis atau semuanya, itu bisa aja ChatGPT itu memberikan kalimat yang mungkin di luar yang kurang tepat ya. Jadi kita setelah diberikan informasi ini oleh ChatGPT, kita tuh harus mengevaluasi kembali tulisan-tulisannya. Kalau misalnya tidak tepat, boleh kita gunakan. Namun tidak, kita boleh mengubahnya, mengubah kata-katanya gitu, ya, menyempurnakan kembali kekurangan tersebut. Boleh. Di sini juga kalau memberikan informasi yang salah dengan tingkat kepercayaan tinggi itu kayak kita tuh udah merasa percaya dengan ChatGPT karena kan terlihat pintar ya, kita memberikan sekalimat tetapi dia bisa menjawabnya beberapa paragraf itu. Tapi bisa saja namanya teknologi ya, bukan buatan Tuhan, buatan manusia, tidak ada salahnya. Jadi ya informasi tersebut bisa kita evaluasi kembali menjadi 100% benar sesuai dengan pengetahuan kita sebagai manusia. Apakah terjawab? Oke, pertanyaan saya ada yang mau menjawab pertanyaan Bapak? Bisa diulangi pertanyaan? Gini. Setelah dilihat kan ada dampak positif dan dampak negatif, dan sepertinya saya lihat cukup banyak di dampak negatifnya kalau untuk dari segi perdagangan kan gitu ya. Posisikan Anda sebagai seorang pedagang, ya gimana nih pendapat kalian, atau apakah kalian mengambil pilihan ChatGPT ini atau penggunaan ChatGPT ini di perdagangan kalian nanti? Dan juga ini tambahan saya tadi yang belum sempat saya omong ya. Bentar. Baru saja kemarin kita membahas teknologi informasi kan seperti itu, ya, tren teknologi informasi kan gitu ya. Nah, apakah ChatGPT ini kan sudah jelas penggunaannya? Ini udah marak digunakan banyak perdagangan di Indonesia itu sendiri atau satu dunia, itu mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ya, sebenarnya untuk kecocokan sendiri dalam ChatGPT itu tergantung barang apa yang kita jual dalam perdagangan. Seperti contohnya bahan mentah dan bahan jadi itu kan berbeda. Jadi semua kita menjual alat bangunan kan tidak cocok untuk dipamerkan dengan ChatGPT. Tapi seperti
bahan jadi seperti bahan produk asli Indonesia itu kan kita perlu memperluas lah bahasanya, memperluas dan memperkenalkan ke konsumen yang lebih besar lagi seperti itu. Berarti yang dibedakan bahan mentah, bahan jadi kita. Contohnya, Oke. Bisa. Jadi sebenarnya penggunaan ChatGPT itu tergantung kebutuhan masing-masing ya, tergantung kebutuhan pedagangnya itu sendiri. Jadi dia mau menggunakan ChatGPT itu buat apa? Misalkan tadi kan ada beberapa yang sudah disebutkan ke saya, ada yang buat bikin copywriting, ada deskripsi produk dan lain sebagainya. Jadi ya kembali lagi, kamu pedagang tersebut itu punya untuk apa gitu ChatGPT? Gini aja, contohkan aja deh. Jadi contohnya, dia ini kan deskripsi produknya dia, tapi dia itu bingung untuk merangkai kalimatnya bagaimana cara mendeskripsikan produknya. Nah, misalkan produknya itu kosmetik gitu ya. Jadi para pedagang ini dia mencari ide bagaimana cara mendeskripsikan produk makeup itu sendiri, kosmetik itu sendiri. Jadi dari situ si penjual itu nanti bisa mengolah kata-katanya lagi. Jadi dia mendapatkan ide dari ChatGPT, lalu dievaluasi lagi dari inspirasi itu tadi, dikembangkan lagi sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Karena kan nggak mungkin ChatGPT bisa 100% mengeluarkan hasil yang sesuai yang kita inginkan. Mungkin masih ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Jadi sebagai penjual kita juga harus mengevaluasi lagi. Kalau penggunaan ChatGPT sendiri sebenarnya kita nggak tahu pastinya, tapi kemungkinan besar sudah banyak yang menerapkan ChatGPT ini sendiri sebagai media mencari inspirasi untuk produk mereka. Berarti memang sekarang sedang ramai juga ya dipakai ChatGPT di perdagangan gitu ya. Saya juga penasaran nih, misalnya kan tadi diskusi sebentar ya. Ya kan ide kan tempat mencari ide ya. Berarti rata-rata kalau kita ini saya mau posisikan kita bisa di perdagangan gitu. Kita cari caption, contoh caption berarti itu rata-rata sama ya yang dihasilkan ChatGPT. Soalnya kan ChatGPT meresap atau mengambil dari contoh-contoh perdagangan yang lain. Gimana? Ya untuk sekarang sih informasi di ChatGPT ini terbatas hanya sampai kalau nggak salah 2021. Jadi masih belum diupdate untuk mendapatkan informasi terbaru. Jadi masih bisa terdapat kesamaan antara informasi satu dan informasi Oh, tapi Mas Adam, biar tahu, sekarang ada OpenAI yang terbaru pakai web ChatGPT. Jadi sekarang web ChatGPT itu data terbaru, bukan ChatGPT dibatasi sampai 2021 ya. Enggak, ini cuma ngasih tahu aja. Oh iya. Ada web ChatGPT ya. Jadi kalau itu kemungkinan ada kesamaan itu berarti misalnya di pedagang satu dan pedagang dua dengan jenis produk yang mirip atau sama, itu kemungkinan ada penjelasan deskripsi produk yang mirip. Makanya dengan itu kita sebagai penjual lagi mengapa ya? Ini nyambung sama jawaban tadi ke Mbak Nain ya, tentang kreativitas Ya, Kan kita sebagai pedagang kan juga yang tahu sendiri gimana produk yang kita hasilkan. Jadi kan bisa jadi memang tidak ada sama dan pasti akan ada perbedaannya. Jadi gimana kita mengevaluasi produk kita sendiri, gimana biar kita berbeda dengan produk yang sama dia. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ya. Bagaimana? Apa ada pertanyaan dari Gaza? Mau bertanya? Ya udah. Saya cukupkan untuk sesi tanya jawab dari kami. Saya akhiri presentasi juga dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.